Kemudian dipermasalahkan DPR pansus ini adalah kuota tambahan sebanyak 20.000, ya 20.000 kuota haji tambahan yang pembagiannya sebanyak 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Kira-kira begitu ya, Prof ya. Ya, Nah, ya. mengapa kuota tambahan dibagi 50-50? Maksud 10.000 untuk haji khusus, 10.000 untuk reguler. Ya, baik, terima kasih ya. Yang pertama tentu dari segi proses awal ya, proses awal dari masuknya kuota tambahan ya. Jadi sebetulnya untuk kuota itu kita sudah peroleh sejak bulan Juni ya. Bulan Juni tahun 2023 kita sudah Ya. mendapatkan kuota dari Kerajaan Saudi secara resmi diserahkan oleh Kementerian Haji kepada Kementerian Agama dan langsung yang menerima adalah Menteri Agama dari Menteri Haji. Nah, dari situ kemudian eh, kita ya menyusun RPH itu ya, menyusun RPH dan juga melakukan persiapan-persiapan teknis pada bulan September dan kami kemudian juga bersepakat dengan DPR untuk melakukan rapat lebih awal karena memang menjelang pemilu di bulan Oktober dan di bulan November. Nah, pada proses itu ya seiring berjalannya waktu kemudian kita mendapatkan informasi sebagaimana diumumkan oleh Presiden pada tanggal 19 Oktober 2023 bahwa uh, tambahan yang sangat signifikan jumlahnya yaitu 20.000 jamaah. Nah, dan ini yang kemudian tentu dari Kementerian Agama melakukan langkah-langkah untuk melakukan berbagai mitigasi ya karena ini jumlah yang juga tentunya sangat besar ya 20.000 itu belum Besar pernah ya. di dalam sejarah kita menerima uh, kuota sebesar itu. Dan di dalam rapat dengan DPR waktu itu cukup dinamis ya. Kita awalnya berpatokan pada 221.000 sebagai kuota awal dan 92%-nya untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus ya. Tapi kemudian dengan dinamika yang ada tambahan 20.000 itu waktu itu didorong lah ya, didorong bahwa untuk skema yang akan digunakan dan disepakati antara Menteri Agama dengan DPR itu dibagi ya 221 ribunya 221.720 itu untuk haji reguler dan 19.220 untuk haji khusus ya gitu. Nah, eh, memang pada saat itu ada gap lah ya, ada gap informasi dan gap administrasi ya, di mana sebetulnya pada uh, bulan Oktober dan bulan November itu kita belum mendapatkan kuota itu secara resmi, kira-kira begitulah. Sehingga Ya, memang ya. waktu itu terjadi diskusi dan perdebatan yang hangat antara Kementerian Agama dan DPR, apakah 20.000 itu akan digunakan langsung masuk sebagai kuota ataukah kita menunggu itu masuk resmi dan kita memperbincangkan dulu yang 221.000. Kenapa demikian? Karena bulan Novembernya Kementerian Agama sudah mengeluarkan KMA ya terkait dengan kuota haji regulernya. Nah, yang 20.000 itu Hmm. belum masuk di dalam KMA itu karena itu definisinya adalah kuota tambahan. Kan gitu, Pak. Nah, Iya, ya. kemudian itu ada langkah-langkah yang kami lakukan untuk melakukan mitigasi secara teknis ya dengan Kementerian Haji. Bagaimana sebetulnya kita berdua ya karena ini kan tugas berdua Pak. Tugas Kementerian Agama ya, tugas Kementerian Haji ya untuk memanage jamaah kita itu. Proses pelayanannya Ya. akan seperti apa? Di mana lokasinya, penempatannya. Nah, kita tahu bahwa jamaah haji Indonesia kan memang menggunakan tempat yang namanya Muaisim ya. Dan di yang saat ini adalah zona 3 dan zona 4 gitu ya. Nah, munculnya zona-zona itu juga baru tahun ini, Pak, gitu ya.
tahun ini. Jadi tahun kemarin diperkenalkan akhir tahun dan dilaksanakan baru pertama kali di tahun 2024 ini atau 1445 Hijriah. Kita diskusikan mengenai penempatannya, kemudian juga ada berapa zona, biayanya berapa, dan bagaimana zona yang biasa kita pakai itu akan dipakai lagi atau tidak, khususnya zona yang agak jauh, zona 5 yang orang Indonesia menyebutnya Mina Jadid, itu kan. Yaitu Ya. kan jalan kakinya bisa 10 kilometer gitu ya, bolak-balik. Jadi kita mitigasi itu. Dan akhirnya sampai pada satu apa namanya kesimpulan bahwa perlu rasionalisasi untuk kuota tambahan itu, penempatannya agar bisa lebih manageable, dan juga kita negosiasikan kepada kerajaan Saudi yang saat itu juga sedang mengurangi ya, penggunaan tempat di lokasi tarodudi yang ditempati oleh jamaah kita gitu kan. Jadi mereka itu juga melakukan rasionalisasi, Pak. Dan menggeser sebagian jamaah itu ke lokasi non tarodudi. Jadi tarodudi dan non tarodudi itu istilah teknis untuk lokasi yang bisa dilewati oleh bis ya secara berputar Ya. shuttle dari Mina menuju Musdalifah terus ya. Nah, jadi itu ada lokasinya khusus Pak. Yang itu biasa dipakai oleh kita gitu ya. Nah, kemudian ada non tarodudi. Jadi ketika bis itu datang langsung pergi, tidak bisa balik lagi ke Mina secara langsung. Nah, kalau kita kan jamanya banyak, jadi menggunakan shuttle bus gitu ya. Nah, dari Ya. situlah kemudian muncul ya angka bahwa untuk 10.000 digeser ke depan, yang artinya itu layanannya berada di lokasi non tarogi dan itu adalah lokasi yang digunakan untuk haji khusus. Nah, dengan situasi seperti itu kemudian diformulasikan dan pada tanggal 8 Januari 2024 nah dilakukan MOU ya antara Menteri Agama dengan Menteri Haji dan Umroh Saudi dan ternyata skema itulah yang di-approve oleh eh, kedua negara. Nah, dari situlah ada gap kan, maka keputusan yang dilakukan pada bulan eh, November tanggal 27 itu berbeda ya selisih angkanya dengan apa yang ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Haji. Jadi di aspek itulah yang kemudian terjadi perdebatan. Nah, eh, saya bukan orang ahli hukum Pak Subiryo ya, tapi memang di situ Menteri Agama itu kan punya kewenangan untuk melakukan eksekusi lah. Apa sebetulnya yang paling memungkinkan kita lakukan dengan situasi semacam ini? Karena kita berkaca betul pada peristiwa 2023 dan kita sangat concern dengan hal itu, peristiwa Musdalifah ya, dan Minanya juga 2023 ya, yang tidak ingin terjadi lagi gitu. Nah, Hmm. apalagi tambahannya ini menjadi lebih banyak gitu kan. Hmm. Jauh lebih banyak dari tahun lalu. Tahun lalu dengan tambahan 8.000 ya yang dibagi haji khusus dan haji reguler, kita betul-betul melihat satu situasi yang sangat padat dan Ya. berat sekali ya untuk di-manage. Nah, jadi untuk tahun ini kira-kira ya tidak terlalu bergeser lah, tidak terlalu jauh seperti tambahannya seperti tahun lalu gitu ya. Dan ini yang kemudian didiskusikan dengan kerajaan Saudi. Kemudian perlu saya tambahkan ya bahwa sebelum terjadinya tambahan itu, kami pun sebetulnya sudah diminta oleh kerajaan Saudi untuk melakukan mitigasi tentang apa yang eh, kemungkinan apa skenario apa yang paling memungkinkan untuk bisa dilakukan agar tidak terjadi kepadatan yang berlebihan di Mina. Gitu. Kalau padatnya itu kan pasti padat ya, tapi Ya. kepadatan yang berlebihan itu apa? Nah, karena itu saya sempat diskusi dengan Wakil Menteri Haji dan bahkan Hmm. waktu itu mereka mengusulkan ya mungkin Indonesia bisa ada 20.000 sampai 30.000 orang itu tanazul gitu kan. Tanazul itu artinya mereka tidak tinggal di tenda, Pak. Hmm. Ya, tidak mabit di dalam tenda.
tetapi mm, mereka bisa bergeser ke hotel-hotel terdekat gitu ya. mm, Pada waktu itu belum ada isu tambahan, tapi kami juga masih mempertimbangkan hal itu. Apa alasannya? Ya, alasannya kita bisa mengatur secara lebih mudah ya, khususnya space yang sangat terbatas itu untuk jamaah haji ya, Indonesia. Tapi kita tidak juga langsung memberikan approval gitu ya, karena terkait dengan pembayaran, terkait dengan kesiapan jamaah, siapa jamaah yang mau pindah ke hotel kan tidak tidak tinggal atau tidak mabit di Mina gitu ya untuk melakukan jumroh. Apalagi kita tahu bahwa sebagian besar ya 99,9% jamaah kita ya, itu kan jamaah baru, Pak. Ya, mm, jamaah baru. Jadi ingin merasakan sensasinya ya tinggal di Mina gitu, di tenda karena itu pengalaman spiritual yang juga penting buat mereka. Nah, itu sudah didiskusikan sebelumnya, tapi kemudian kami tidak mengambil langkah itu karena berbagai masalah teknis yang belum siap dan kemudian skema alokasi penempatan jamaah lah yang kemudian menjadi kebijakan Kementerian Agama.